Om Swastiastu, selamat datang semua rekan-rekan dan beliau selaku dosen pengampu di mata kuliah ini. Perkenalkan, saya Purnawirawan Putra, mahasiswa dengan NIM 22030295 dengan absen 12, yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang materi akustik dan light communication yang sudah saya rangkum dan yang saya akan jelaskan sesuai dengan apa yang saya dapatkan terkait dengan materi tersebut. Selanjutnya, pasti akan banyak yang bertanya, apa itu akustik dan light communication? Nah, untuk komunikasi akustik dan komunikasi cahaya adalah dua metode yang digunakan untuk mengirimkan informasi melalui media yang berbeda. Komunikasi akustik menggunakan gelombang suara untuk mengirimkan sinyal, sedangkan komunikasi cahaya menggunakan pancaran cahaya untuk mengirimkan informasi. Selanjutnya, komunikasi akustik menggunakan gelombang suara untuk mentransmisikan informasi. Gelombang suara dapat merambat melalui berbagai media, termasuk udara, air, dan benda padat. Hal ini membuat komunikasi akustik cocok untuk berbagai aplikasi seperti komunikasi bawah air, navigasi, dan penginderaan. Nah, pasti bertanya-tanya komponen utama sistem komunikasi akustik itu apa saja? Itu terdapat 3. Yang pertama ada transmitter, yang dimana itu merupakan untuk mengubah sinyal listrik menjadi gelombang suara. Yang kedua ada medium, di mana media ini merupakan media di mana gelombang suara merambat. Dan yang terakhir ada receiver, itu mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik yang akan digunakan nantinya. Nah, untuk kekurangan dan kelebihan dari gelombang akustik ini adalah keuntungannya dapat beroperasi di bawah air dan di lingkungan yang bising. Yang kedua, memiliki jangkauan yang luas. Yang ketiga, relatif murah dan mudah diimplementasikan. Sedangkan kekurangannya, kecepatan data rendah dibandingkan dengan metode komunikasi lainnya. Yang kedua, dapat terpengaruh dan interferensi dari sumber suara lain. Yang terakhir, ada sensitif terhadap perubahan suhu dan tekanan. Nah, untuk apa aja aplikasi komunikasi akustik tadi sudah dijelaskan di bagian awal, tapi di sini saya sudah paparkan kembali. Yang pertama itu ada komunikasi bawah air, ini mana digunakan untuk komunikasi antar kapal selam yang ada di bawah laut. Yang kedua ada navigasi, digunakan untuk sonar dan sistem lokasi akustik lainnya. Dan yang terakhir ada penginderaan, digunakan untuk radar akustik dan sistem penginderaan lainnya. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang komunikasi cahaya. Komunikasi cahaya menggunakan cahaya untuk mentransmisikan informasi. Cahaya dapat merambat melalui ruang hampa udara, air, dan beberapa bahan padat. Hal ini membuat komunikasi cahaya cocok untuk berbagai aplikasi, seperti komunikasi jarak jauh, jaringan nirkabel berkecepatan tinggi, dan komunikasi optik bawah air. Untuk komponen utama sistem komunikasi cahaya tidak jauh beda dengan komunikasi akustik. Yang pertama ada transmitter, yaitu mengubah sinyal listrik menjadi sinyal optik. Yang kedua ada medium, itu media di mana sinyal optik merambat. Dan yang ketiga ada receiver, itu mengubah sinyal optik menjadi sinyal listrik. Dan untuk kekurangan dan kelebihannya ada masing-masing 3 jenis dari komunikasi cahaya ini. Yang pertama ada kecepatan data yang sangat tinggi untuk keuntungannya. Yang kedua ada jangkauannya luas. Dan yang ketiga ada aman dan tahan terhadap interferensi. Untuk kekurangan dari komunikasi cahaya ini adalah membutuhkan garis pandang yang jelas antar pengirim dan penerima. Dapat terpengaruh oleh kondisi cuaca dan yang ketiga ada lebih mahal dan kompleks untuk diimplementasikan dibandingkan dengan metode komunikasi lainnya. Setelah itu, apa saja aplikasi komunikasi akustik? Untuk aplikasinya itu enggak jauh beda dengan hal yang terdapat di komunikasi cahaya. Itu yang pertama ada komunikasi jarak jauh, digunakan untuk mengirimkan data antar benua. Yang kedua ada jaringan nirkabel berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyediakan akses internet dan layanan data lainnya. Dan yang ketiga ada komunikasi optik bawah air, hampir sama dengan yang pertama, digunakan untuk komunikasi antar kapal selam, penyelam, dan peralatan bawah air lainnya. Nah, ini ada beberapa perbandingan untuk komunikasi akustik dan cahaya.
Yang pertama dari fitur media transmisi, perbandingannya komunikasi akustik itu ada 3 jenis. Yang pertama ada udara, air, dan benda padat. Untuk komunikasi, sedangkan komunikasi cahaya itu ada ruang hampa udara, air, dan beberapa bahan padat. Untuk kecepatan data, komunikasi akustik lebih rendah dibandingkan komunikasi cahaya. Untuk jangkauan, untuk jangkauan antara komunikasi akustik dan cahaya itu sama-sama memiliki jangkauan yang sangat luas. Selanjutnya ada ketahanan terhadap interferensi. Untuk komunikasi cahaya itu memiliki ketahanan yang sangat jauh lebih tinggi daripada komunikasi akustik. Karena komunikasi akustik memiliki ketahanan terhadap interferensi sangat rendah. Kemudian untuk keamanan juga komunikasi memiliki daya tahan yang sangat rendah dibandingkan komunikasi cahaya yang memiliki keamanan yang sangat tinggi. Untuk dari segi biaya pun, untuk komunikasi akustik dan cahaya memiliki perbedaan sangat jauh. Komunikasi cahaya memiliki harga yang sangat mahal untuk biaya penggunaannya, sedangkan komunikasi akustik itu jauh lebih murah. Untuk kompleksitas, itu komunikasi akustik itu merupakan komunikasi yang sangat sederhana dibandingkan komunikasi cahaya yang sangat kompleks yang sudah dimiliki oleh dari komunikasi tersebut. Untuk aplikasi dari komunikasi akustik itu komunikasi bawah air, navigasi dan penginderaan. Untuk komunikasi cahaya itu ada komunikasi jarak jauh, jaringan nirkabel kecepatan tinggi, dan komunikasi optik bawah air. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan terkait komunikasi akustik cahaya. Kurang lebihnya, saya sangat memohon maaf bila terdapat kekurangan dari penjelasan yang sudah saya paparkan terkait materi kali ini. Sekian dari penjelasan saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.